Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat sedaya? Alhamdulillah. Semoga Allah paring kesehatan lahir batin. Menapa wonten ingkang badhe mundhut prisa? Dadi Pak Sehudi. Oh, pagi hari ini saya diperkenankan oleh Allah untuk berada di depan Ibu Bapak sekalian dalam rangka kegiatan pengajian jihadi yang sudah dimulai beberapa ahad pagi yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bertanya, maka saya yang balik bertanya. Pertanyaan pertama, apa bedane wong urip karo mayit? Hah? Wah, Mas. Sehudi apa Pak Sehudi? Nantinya apa? Rai coba. Oke. Nah, kayak pinter kayak. Mayat iki disolatke nek urip ora. Disolatke ning salat dhewe sing gelem. Iya toh. Sing gelem. Wong jantane akeh kok. Rada salat niku. Bu Bapak yang saya hormati, pertanyaan ini klise, fotokopi. Dari apa yang pernah saya terima sekian puluh tahun yang lalu. Kalau pada beberapa minggu yang lalu ada dari Sekjen, Wakil Sekjen PP Muhammadiyah, Pak, apa itu? Yang memberi ceramah pada kita. Lali jual. Wong ewe lali apa meneh ulangane. Ya Pak Jum ya. Oke. Ketika Kiai Hajid masuk dalam satu kegiatan pengajian paripurna,
sekitar tahun belum 60. Maka ditanya kepada peserta pengajian paripurna, "Le, kowe iso mbedakake wong urip karo wong mati?" Ya podo seperti ini tadi. Kowe ndomblong. Untuk wong mati karo wong urip kok kabeh beda. Kalau Pak Darban Awi almarhum, Bapak ingat Pak Darban yang punya hotel Islam di Malioboro, sekarang sudah tiada. Ini hampir sama, Wong. Mungkin juga muridnya Kiai Haji. Kalau mau memulai pengajian, dia bertanya, "Kowe iso mbedakake wong karo sapi?" Gimana jawab kita kata seperti ini? Agak sulit. Wong kesenengane sapi karo awake dhewe padha. Tapi seneng mangan awake dhewe ya seneng mangan. Tepot jok ngombe ro mangan kok piye? Yo, tinjo Pak. Tapi ya gitu. Mangan ngombe turu. Padha tak berkebutuhan seksual padha. Yura apa sing beda? Ini dalam rangka menerangkan akidah Islam. Beliau menanyakan seperti itu. Tak tiroke wong saat tahu ngurung. Ternyata sama murid ngaji zaman saya muda dengan murid ngaji sama sekarang sudah tua. Ya podo ra iso jawab kok ternyata. Ya ta, Bu? Ano jawabane iki piye kok. Oke. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kerangka ajaran Islam sebagaimana disebut dan ditulis oleh para ahli itu kan ada 5. Ya. Apa Pak Jum? Kok turu ya ini? Dengan tuh aja ya. Satu akidah, 2 akhlak, 3 ibadah, 4 syariah, yang kelima muamalah. Itu kerangka ajaran Islam. Mubalek kondang pada tahun 67 di Surabaya ada seorang mubalek kondang Kiai Irji namanya, Alif Ro Jim Ain Irji. Saya berkesempatan mendengarkan itu, walaupun hanya sekali, karena itu gema dari Tubabi. Ada yang ingat Tubabi? 7 bahan pokok indoktrinasi dari Bung Karno, ya Pak Tris. Ayo ngelotok nak Pak Tris. Tubabi namanya. Itu ada 7 bahan pokok indoktrinasi. Pancasila, UUD 45, ya, manifesto politik dan lain sebagainya. Gitu Pak Jurge. Orang-orang seperti usia ini insya Allah mengenal itu dan pernah mempelajari dan lain sebagainya. Ada 7. Oke, Kiai RJ apa ya, memberikan perbandingan 7 kerangka ajaran Islam.
Jadi kalau di sana ada tubapi, maka Kiai Irji memberikan 7 kerangka ajaran Islam. Dari yang 5 itu kemudian ditambah 2, yaitu asyasah, kenegaraan. Itu mungkin disebut ketatanegaraan. Kemudian yang terakhir jihad, tapi bukan jihadi. Kalau jihadi ini singkatan, kalau itu bukan jihad. Artinya kalau letterlek ya berperang, tapi kalau secara umum artinya sungguh-sungguh jihad. Nah, tolong nanti kalau saya salah ada yang membenarkan. Kalau tidak keliru, ulama besar Imam Al-Ghazali atau Rosyid Ridho, saya agak lupa itu. Beliau memberikan pejangan bahwa al-hayatu dia aqidatun wa jihadun. Al-hayatu dia aqidatun wa jihadun. Hidup itu akidah dan jihad. Itulah formulaan Kiai Hajid gembleng anak-anak Nun Sewu Ikmam pada waktu itu. Ikatan Keluarga Abituren Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah. Satu di antara panitiane Mas Abdullah Effendi. Nah, saya pesertanya. Kemudian almarhum Kiai Suprapto Ibnu Juremi. Saya dan teman-teman ini termasuk peserta. Nah, makanya pertanyaan itu menggelitik betul. Wong-wong mati, wong urip kok ditekokke bedane. Apa sebenarnya? Artinya orang kalau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok tidak berakidah dan tidak berjuang, podo karo mayit gentayangan. Ini bahasanya Kiai Hajid kayak gitu. Kumeni roke. Berarti kue keluyuran turut kono kene kue mayit janjane. Kalau tidak punya akidah dan jihad. Oleh sebab itu hidup harus diisi dengan akidah dan diberi kegiatan jihad. Tanpa itu tidak ada artinya hidup kamu. Begitu kata Kiai Hajid. Mari kita renungkan, Ibu Bapak yang saya hormati. Saya menyiapkan materi akidah Islamiyah. Seperti tadi saya katakan bahwa hasil kajian para ahli kerangka ajaran Islam yang pertama itu akidah. Apa to akidah itu? Kalau di PGA dulu disebut pelajaran aqaid. Aqaid. Dalam. Yang biasa diterangkan aqaid atau akidah itu ikatan. Aqdun bil qalbi, diikat di dalam hati. Keyakinan itu diikat di dalam hati. Terhunjam di dalam hati. Bukan di otak, bukan di pikiran, tapi di hati. Kalau di pikiran gampang hilang. Dicampuri macam-macam.
dipakai untuk mikir ini dan itu menjadi gampang hilang. Dari kabur kemudian mabur. Nah, makanya harus diikat di dalam hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa dalam hatimu itu, dalam dirimu itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Artinya apa? Gerak anggota badan kita dari ucapan sampai langkah kaki kita itu akan jadi baik. Tapi kalau itu enggak baik, ya semuanya jadi tidak baik. Ala, ketahuilah, ya al-qalbu, yaitu hati. Karena hati itu di sana bersemayam keyakinan yang kelak kemudian harinya dalam perjalanannya ini akan menjadi penggerak. Ibarat mobil, ya motornya. Kalau motornya lemah, gerakannya juga lemah. Kalau motornya baik, jalannya juga baik. Di sisi lain, ibarat orang berlayar di laut, dia menjadi kompas penunjuk jalan. Betapa pentingnya yang namanya akidah itu. Kalau ibarat rumah, akidah itu menjadi fondasinya. Kemana dan bagaimana rumah mau dibangun, terletak pada fondasi. Mau tingkat atau mau tidak tingkat, maka dilihat fondasinya. Nah, seperti kita ketahui, pintu gerbang kita masuk ke dalam Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya tidak terlalu kemana-mana. Lengkap pengajian pagi hari ini akan membahas atau sedang membahas ahamiyatus syahadatain. Pentingnya dua kalimat syahadat. Tujuannya, bicara cah sekolah, tujuan materi Pak Seudi, ujung hitung duit bae, duit sekedip paling hitung ket marah rampung-rampung. Peserta pengajian memahami pentingnya syahadatain dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Yang kedua, peserta pengajian mampu memahami bahwa syahadat merupakan gerbang pertama seorang itu masuk Islam. Sebab kalau sudah masuk Islam kemudian ada perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ora sembrono angger wis Islam juru wis. Islam harus dipertahankan sampai mati. Bekalnya apa? Keyakinan, akidah, kan gitu. Jadi orang wis Islam juru wis. Apalagi kemudian kita ketemu dengan perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam Islam secara keseluruhan. Dua sisi, dua keseluruhan itu. Keseluruhan diri kita atau keseluruhan Islam itu sendiri. Kalau keseluruhan diri kita dari ujung rambut unyeng-unyeng tekan telapak kaki itu harus diislamkan. Ini loh. Jadi orang kena lesannya Islam kok tangannya tidak Islam.
Yang banyak kan sekarang seperti itu. Mulutnya Islam tapi kakinya enggak Islam. Mulutnya Islam, pikirannya tidak Islam. Jadi kafah ini keseluruhan untuk diri kita. Nah kalau di sisi yang lain, di sisi Islamnya itu sendiri, masuk Islam itu rameng syahadat tok gitu loh ya. Secara singkat rukun Islam ada 5. Ketika sudah masuk, maka kemudian duduk di kursi tamu. Apa itu? Sholat kan gitu. Terus sudah di situ kemudian apa? Puasa dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu akan berkembang terus karena apa? Setiap ibadah itu punya apa namanya? Efek samping, dampak positif. Tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi sholat anggar wis sholat wis kumprung. Assalamualaikum prung, salam klepat. Bukan itu. Ya. Kita coba masuk 1. Bagaimana orang takbir ngangkat kedua tangan? Allahu Akbar. 2 tangan, tidak boleh ngangkat 1 tangan. Kalau 1 tangan itu cuman hormat. Hormat. Boleh. Tapi kalau kepada Allah, angkat kedua tangan itu tegasnya apa? Takluk. Kalau orang sing pensiunan tentara ini. Itu kalau angkat kedua tangan berarti kan takluk toh. Tunduk. Bisa ora kapak-kapake angger aku dikai urip. Ngono. Digledah oke. Ayo tiarap, tiarap. Lari, lari. Kenapa? Sudah takluk. Ini 1 aja. Ya. Artinya apa? Jadi sholat itu tidak berdiri sendiri, bahwa sholat itu kemudian ada pantulan berikutnya mentaati Allah. Terakhir salam kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya? Peduli. Kemanusiaan, kemasyarakatan, sosial. Jadi yang vertikal dan yang horizontal sama kuat. Salam itu jadi rukun, aja sepele kayak takbiratul ihram juga jadi rukun. Ora sah salat kok gandeng wis rampung masih hid dajal terus ngadeg plencing, batal salatnya karena belum salam. Karena rukun ya. Kalau itu diterjemahkan dalam kehidupan, urip iki ra cukup ngabdi ning Allah, tetapi juga harus berbuat baik kepada kan begitu. Nah ini sedikit terjemahane sholat ning ngarep karo guri. Oke. Kemudian yang ketiga, peserta pengajian mampu memahami bahwa 2 kalimat syahadat adalah intisari ajaran Islam. Dari sana kita berangkat, ke sana kita kembali. La ilaha illallah. Dari Allah kita ada, kepada Allah kita akan kembali. Karena Allah kita hidup. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nanti ada penjelasan sendiri. La ilaha illallah secara, insya Allah secara detail. Tapi enggak sekarang, enggak mungkin rampung. Nomor 4. Ini yang terpenting. Sebab dari sini kita bisa bergerak. Peserta pengajian mampu meyakini bahwa syahadat merupakan konsep dasar reformasi total.
Jadi diharapkan peserta pengajian ini memahami dua kalimat syahadat sehingga terjadi reformasi diri. Mungkin perlu reorientasi, pembetulan arah kita. Orang arah kiblat sudah dibetulkan. Arah hidup kita. Kadang-kala wis tekan semene tua itu racetho ya arah hidupnya. Ya Mas Edison. Racetho arepnya ngendi urip iki sesuk. Ah ya pokoke ngene iki sesuk-sesuk rak ya mati dhewe. Wah. Padha karo tadi itu bedane sapi karo wong. Kaya sapi. Enggak cetha. Karena apa kok enggak cetha? Karena landasannya tidak cetha. Syahadatnya ra cetha. Ini persoalan kita. Baik secara pribadi maupun secara jamaah. Jadi orang kalau sudah baca syahadat ya wis enggak berusaha piye to jan-jane syahadat itu. Nek wis salat ya wis salat. Pokoke 5 waktu rampung bar. Poso anggere sesasi kan wis. Nanti tekan haji, yang penting tekan Mekah bali untuk gelar haji. Haji Syekh Hudiarto. Wis wae. Ora leng undangane kurang hak nesu. Sogo diundang manten ya ora teko. Ora genep soalnya. Wah, ini salah arah jadinya. Arah kita menjadi tidak benar. Karena syahadatnya sih belum dipaham. Oke. Jadi oleh karena itu maka kalau sekarang mungkin baru ya. Selama ini saya juga belum pernah mendengarkan mengikuti pengajian di sini mengupas tuntas dua kalimat syahadat yang merupakan reformasi total bagi kehidupan kita. Itu sebelum kita mati, mari kita reformasi lewat dua kalimat syahadat. Nah sekarang kisi-kisahnya Mas Edi. Mas Edi barang pakai kisi-kisi. Urgensi syahadat ini. Wah, PDI saya temen nih. Penurunan daya ingat Mas Edi. Apalagi setelah COVID-19. Ora diwaca ali kabeh. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surat An-Nisa 41. Kongko dibener kene kleru. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir kelak jika kami mendatangkan saksi yaitu Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Bu Bapak yang saya hormati, orang menjadi saksi itu biasanya kalau kehidupan kita tahu peristiwanya, melihat peristiwanya, tidak sekedar mendengar. Kalau mendengar belum tentu meyakinkan. Inilah hebatnya nanti orang-orang yang beriman itu seperti tadi dibaca surat apa Mas tadi?
Sing diwetok. Hah? Al-Ahqaf. Ahqaf. Alif lam, alif ha. Qaf. Alim, alif, qaf. Al-Ahqaf. Apa seruan Allah tadi? Iman. Suruh beriman. Sesuatu yang kita belum pernah ketemu. Sesuatu yang hanya kita dengar jarene. Loh iya toh? Allah itu kan jarene toh. Jarene Al-Quran. Jarene Rasulullah. Tapi bisa menjadikan orang itu yakin, itulah yang hebat. Orang ngerti, orang weruh. Allah itu kayak apa, seperti apa, bagaimana? Kok iso yakin? Ini yang hebat Bapak Ibu. Makanya janjinya luar biasa. Iman saja di ngapura dosane disediani surga. Oke. Tak wacakno ngendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jam piro ngono kan? Jam iki kayak kono dong kok. Kabeh oh gitu lah dah ya. Tur nuwun tak mir. Wes saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahida alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhulullahul jannata ala ma kana min amalin rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Piye artine Pak Seudi? Gak ngerti. Rungok kowe mulakno. Man syahida. Siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tiada ilah kecuali Allah. Tiada ilah, ora tasdid, ilahun, lame rodok dawa. La ilaha illallah. Jangan nganti kleru. Tidak ada ilah. Tidak terjemahan bahasa kita Tuhan. Tidak ada Tuhan. Siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, kan dia bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah, dan Isa itu hamba dan utusan Allah. Wa kalimatu alqaha, yang disampaikan pada Maryam dan ruh daripadanya, dan yakin bahwa al jannatu haqqun, surga itu yakin adanya. Sama derajatnya, yakin semua. Ora ming percaya ning yakin nek swarga iki ana. Wan naru haqqun, dan neraka itu hak, yakin adanya. Adkhalallahu jannah,
masuk surga orang itu. Alamakana minal amali, najan ngamali iku kaya ngapa bentuke. Mungkin le salat ra khusyuk, padha karo sing omong mingang. Acung, sapa sing njo salat khusyuk tenan? Mumuni ra iso ngene kok muni angel. Hah? Angel tu ra iso kok. Angel ki je iso disake diupadani. Angel ngati tekan umur semene ora khusuk-khusuk berarti jenis. Ya isane ming kok ngene iki kok. Mongko sing bejo munggah swarga Firdaus itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Syaratnya sholat khusyuk dulu kagak liya-liyane. Baru untuk mewarisi surga Firdaus. Kan gitu. Agek kuwi tok wis siji ngarep dhewe kuwi ora kecekel. Berat tenan. Berat Pak Hendreng. Saya lehke Pak. Untung ada hadis kayak gini Bapak itu. Nah kita bisa enggak itu? Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah, yakin dengan surga dan neraka. Yakin bahwa Isa alaihi salam itu hamba dan utusan Allah. Dan apa yang disampaikan, apa yang dibawa sebagai utusan Allah, bukan Isa seperti pemahaman orang sekarang loh ya. Isa yang ada di dalam Al-Quran. Hati-hati. Isa yang ada dalam kepercayaan orang-orang sekarang ini, orang sana itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, bukan itu. Yaitu hamba dan utusan Allah seperti halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adkhalahullahul jannata. Allah akan memasukkan surga orang itu alamaka min amali. Kaya ngapa wae ngamale. Le poso mbuh. Le salat ra khusyuk. Le zakat rada kurang ikhlas. Iya toh. Le kaji payu-payu di duit nyang bar kaji bali kudi. Ayo toh, sing ben ora seneng jamaah ayo mulai kaji tetep ora jamaah. Bali kudi jenenge kaya mbiyen. Dorong kaji cetil bar kaji saya cetil. Berarti kan tapi keyakinan ini ada betul lah, cuma sekarang begini, bisa enggak kita yakin betul itu? Teter akidah Islamiah kita. Ini sudah sampai kepada tataran terakhir yang sifat-sifat lahiriah kisopora ternyata raiso, saiki batinmu piye, gitu. Dari kudu lahir batin, lahirnya sido raiso. Apa lahirnya? Sholat khusyuk angel. Anil lagwi mu'ridun raiso. Apa bu anil lagwi mu'ridun? Kira ngerti. Wah, ngaji piye. Meninggalkan yang sia-sia. Sing ra ono gunane. Saged mboten? Yo angel meneh. Endi sing gampang ora ono sing gampang. Ra iso. Salat iso ra iso ninggalke sing sia-sia. Ping ora kanggo
rasa dilakoni ngono kuwi kok ya ora iso. Piye Mas Iksan? Obat abot iki jare salahke to. Iki lho. Jur nganggo apa awake dhewe arep pengen munggah swarga ki sangune. Upama kuwi nganggo tangga jur tanggane apa, nganggo ondo andane apa, nek nganggo lift-lifte kaya ngapa. Ini ada yang mau tanya? Teneng, angel kok tekon. Saya ora iso. Angel. Bali. Nomor kalih Baqarah 143. Urgensi syahadat bau di antara dalilnya itu loh ya. Antara dalilnya kan Nisa 41, Baqarah 143. Yang lain banyak. Ambil 2 aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam itu menjadi umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka dan agar Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi kita di satu sisi nanti akan menjadi saksi perilaku manusia yang tidak Islam, ya. Di sisi lain keislaman kita ini akan disaksikan, dipersaksikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada orang besok di sana, ya, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena Rasulullah menyaksikan sehudike Islame tenanan, gitu. Yang menyaksikan Rasulullah, tidak Pak Jumadi, bukan saya. Saya juga demikian. Siapa yang menjadi saksi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu sering terjadi adat yang apa ya? Adat sing rada aneh. Wong persaksian itu besok di akhirat, saiki nang donya. Bapak, ibu-ibu, jenengan dados saksi. Pak Jumadi ini yang saya toh. Saya. Bola bae mesti muni saya. Saya nopo saya, ora ono pilihan. Ini jadi saksi itu kita besok di sana. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kita yang menyaksikan itu Rasulullah. Yang ketika di sana itu sudah tidak ada jual beli saksi. Ya. Tidak bisa. Semuanya jujur. Lesan yang kulino ngomong itu satu saat praise kunci yaumanah timu ala afahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ini yang akan ngomong, kaki kita yang akan bicara. Menyaksikan
apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan, apa yang diambil. Itulah. Mungkin nono sing rada nyerekal. Nek Kanjeng Nabi ijen kok iso dadi saksine wong sak jagat ngene iki. Wong kok pirang-pirang periode. Pripun iku kira-kira? Pripun Pak Robingun? Lho, orang sekarang do pinter-pinter nek tekon. Nanti sing jawab kelabakan nih. Kanjeng Nabi ki dhewe besok mau menjadi saksi umatnya. Lho kok iso? Yo. Padahal Kanjeng Nabi ki dhewe kok. Sedulure, kancane, kenalane, sahabate, malaikat pada kawake dhewe sanak sedulur sahabat demit. Iya toh. Kalau kita kan kancane setan, dulure setan, kenalane demit. Tapi kalau Rasulullah itu kan serba-serbi malaikat toh. Gimana toh? Kapan saja, di mana saja, malaikat senantiasa menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu kan besok dan akhirat, malaikat setia pada Rasulullah. Oke, Bu Bapak, sekarang masuk jam itu ya wes besok Senin materi pertama itu syahadat merupakan pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Silakan nanti mempelajari gusang nang omah. Surat Al-A'raf ayat 172. Waca siji wae. Wa idza akhadna rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, ki roh sing ditanya, roh kita. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulb tulang belakang. Apa Pak isinya tulang belakang? Urak sumsum toh. Hubungan oriki ya sperma toh. Oh, jadi sperma itu ora saka nggon ugel-ugel. Ya, calon bibit manusia dari bapak namanya sperma. Itu dari tulang belakang. Ora saka sikut. Maka di ayat lain ketika Allah menceritakan sperma ini kan ditempatkan fi qororim makin, di tempat yang sangat kuat. Ini di tulang belakang. Makanya nek wis bar kumpul loyo Pak. Loyo Pak loyo. Bawa kuwi lho. Aku mono ora tahu kok. Loyo. Karena ini diambil luar dari sana. Jadi dari situ saja roh kita ini sudah dijanji oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah Allah itu Tuhanmu? Lalu syahidna, aku jadi saksi. Sejak itu sudah jadi saksi. Ya.
Bukan sekarang. Lah sekarang inilah ujian, persaksian itu mau dipertahankan apa mau dibatalkan. Nah, ternyata banyak yang membatalkan. Hingga tidak tunduk kepada Allah. Bukan Allah lagi Tuhannya, tapi yang lain. Jam 7 lebih saya akhiri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada yang kami hormati Bapak Haji Hadi Suprapto yang telah memberikan materi tentang akidah Islamiyah. Walaupun masih mukadimah gitu Bapak, masih ada materi-materi selanjutnya yang nanti untuk melengkapi dan menyempurnakan materi tentang akidah Islamiyah. Saya juga ada satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini pernah menggelitik kita semua gitu. Pertanyaan yang konyol gitu ya, tentang seperti mukadimahnya Pak Hadi Suprapto tadi tentang apa bedanya orang mati dan orang hidup gitu. Saya pernah mendengar pertanyaan begini. Ketika ada orang mati diadzankan gitu. Bagaimana kalau diadzankan pakai adzan salat subuh, apakah orang mati itu akan hidup gitu ya? Jawaban dari Ustadz itu, orang mati yang diadzankan pakai, orang hidup saja yang diadzankan pakai adzan subuh tidak bangun. Artinya orang hidup yang mendengar adzan subuh tidak bangun sama saja orang bahkan melebihi. Ya, Bapak Ibu sekalian jamaah jihadi rahimakumullah, semoga ilmu yang diberikan tadi akan bermanfaat buat kita untuk semakin mempertebal keimanan kita, menguatkan akidah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita lebih termotivasi untuk beribadah, memperbaharui ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri ada dua pengumuman. Yang pertama, infak pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah terkumpul sebesar Rp1.082.000. Jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang telah berinfak, semoga menjadi catatan amal Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumuman yang kedua adalah petugas pengajian jihadi pada Ahad tanggal 21 November yang akan datang dari SMP Muhammadiyah 2 Kodian. Kalau tidak salah, narasumber yang nanti akan menyampaikan pengajian Bapak Dr. Yayan Suryana. Makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengajian telah kita lewati, kita lalui. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa kita pada hari ini telah melaksanakan pengajian, semoga menjadi amalan kita. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Sitokarto, mohon maaf apabila dalam menjadi panitia pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.